Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, di hari kiamat kelak seluruh pangkat jabatan yang dibanggakan manusia ketika di dunia akan ditinggalkan dan tidak berguna. Mahkota kekuasaan akan runtuh, harta kekayaan tak lagi bernilai, dan pujian-pujian manusia akan sirna. Kita semua akan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang kaki tanpa berbusana dan tidak membawa apa-apa selain amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Perhatikanlah oleh kalian bagaimana kami melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dalam hal rezeki dan nasib di dunia. Dan sungguh kehidupan akhirat itulah yang lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Isra ayat 21. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang singkat. Kalau kita ingin mengejar kemuliaan derajat, maka ketinggian derajat yang sejati adalah kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan derajat di dunia. Kita mengejar tempat yang terbaik yaitu surga, bukan neraka, tempat yang hina. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lantas bagaimana cara kita meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita upayakan. Yang pertama tentunya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia sebenarnya sudah mulia dari asal penciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Maka mereka semua sujud memberikan penghormatan atas kemuliaan Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Surah Al-Baqarah ayat 34. Adam adalah manusia, dan manusia ini sejak awal sudah mulia di atas semua makhluk yang ada. Tetapi tidak semua keturunan Adam mulia sebagaimana Adam alaihissalam. Tidak semua keturunan Adam mulia karena tidak semuanya beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah At-Tin, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu tempat yang penuh kehinaan, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Surah At-Tin ayat 4-6. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah menegaskan bahwa manusia yang mati tanpa membawa iman, kedudukannya lebih sesat dan lebih hina daripada hewan ternak. Kemudian jamaah Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upaya kedua agar kita meraih derajat tinggi di sisi Allah ialah menjadi pembela-pembela agama Allah untuk meraih derajat siddiqin dan syuhada. Seorang mukmin dituntut aktif untuk menjadi pembela Islam melalui harta, ilmu, tenaga maupun keteladanan akhlak. Mereka akan diangkat derajatnya melebihi orang-orang saleh yang pada umumnya mereka bergabung bersama golongan siddiqin dan syuhada. Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat mereka dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah kepada mereka. Yang pertama, para nabi, kemudian as-siddiqin, kemudian syuhada, kemudian as-salihin. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa 69. Kemudian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah belajar ilmu syar'i, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan peningkatan derajat bagi mereka yang menguasai ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian hingga beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Oleh karena itu, mari kita isi waktu kita dengan terus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang keempat, agar kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah ialah senantiasa menyempurnakan ibadah, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu waktu salat, serta memperbanyak ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat-derajat kalian?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu mau wahai Rasulullah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah." Yaitu engkau menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid dan menjaga salat serta menunggu salat setelah menunaikan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan betapa tingginya derajat orang yang memperbanyak salat dalam sabdanya, "Alaika bi kathratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kalian bersujud dengan satu kali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dengannya satu derajat dan menghapus darimu dengannya satu kesalahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kelima sidang Jumat yang dimuliakan Allah ialah bersabar atas ujian hidup dan senantiasa berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtilahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu 'ala dzalik hatta yuballighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallah." Sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menetapkan baginya suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak bisa dia capai dengan amalnya, maka Allah akan mengujinya pada fisiknya atau hartanya atau ujian pada anaknya. Kemudian Allah menganugerahinya sifat sabar atas ujian itu, sehingga Allah pun menyampaikannya pada kedudukan tinggi tersebut sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 hal yang dapat kita upayakan untuk meraih kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu mengejar kemuliaan di mata manusia namun hina dan dicampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita banyak mengejar kemuliaan akhirat, karena dunia ini singkat dan akhirat itulah yang abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di surga ada banyak sekali tingkatan, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Neraka juga banyak sekali tingkatan, dari yang terendah sampai yang paling rendah. Penghuni neraka menyesal karena tidak berbuat ketaatan ketika di dunia, dan penghuni surga juga menyesal kenapa tidak lebih taat padahal masih mampu, sehingga ia bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi dan lebih baik. Inilah poin utama dan muara dari renungan khutbah kita pada hari ini. Jangan pernah merasa cukup dengan amal yang biasa-biasa saja. Selagi nafas masih menghembus, selagi fisik masih sehat, selagi dahi kita masih sanggup ditempelkan ke bumi untuk bersujud, selagi masih bisa berjuang membela agama Allah dengan harta dan jiwa, mari kita terus berjuang, mengejar dan meningkatkan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tingginya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma thabbit imanana warfa' darajatina waj'alna min ibadika as-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Allahumma anzil alaina al-ghaith. Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hasmi, sebuah gerakan kebangkitan.